Selamat pagi Elektromedik Indonesia. Pada pagi hari ini masih bersama Kuat Supriyadi. Saya akan menyampaikan materi tentang teknopreneur, yang mana nanti ada 9 seksi tentang materi teknopreneur ini. Baik, kita akan mulai pada part pertama. Apa yang disebut dengan teknopreneur? Pada agenda pagi hari ini saya akan menyampaikan konsep dasar teknopreneurship. Tujuan pembelajarannya adalah latar belakang Alkes Digital, revolusi teknologi kesehatan, entrepreneur vs teknopreneur, peluang bisnis alat kesehatan digital. Kita akan menyampaikan ada studi kasus dan diskusi. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah membangun fondasi teknopreneurship di bidang alat kesehatan digital. Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu satu, memahami konsep dasar teknopreneur dan penerapannya di bidang peralatan kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang bisnis alat kesehatan digital yang punya potensial yang ada di Indonesia. Apakah itu harus teknologi tinggi, teknologi menengah, atau teknologi rendah. Kemudian mengembangkan mindset inovatif sebagai calon teknopreneur elektromedik di Indonesia. Latar belakangnya adalah pertumbuhan industri peralatan kesehatan digital di Indonesia. Jadi industri kesehatan digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan nilai pasar mencapai miliaran dolar. Pandemi COVID-19 dengan nilai pasar mencapai miliaran dolar. Itu mempercepat adopsi teknologi kesehatan, menciptakan kebutuhan, kemudian mendesak akan inovasi alat kesehatan digital yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk melayani kurang lebih 270 juta rakyat yang ada di Indonesia. Teknopreneur memiliki peran strategis dalam ekosistem ini. Lulusan teknik elektromedik tidak hanya memahami aspek teknis, namun peralatan medis tetap juga menjadi regulasi standar keamanan alat kesehatan. Kombinasi keahlian ini menjadikan mereka sebagai kandidat ideal untuk menjadi teknopreneur yang mampu mengembangkan solusi Alkes digital yang inovatif sesuai kebutuhan pasar yang ada di Indonesia. Sebenarnya saya ingin menyampaikan apa dari kalimat tersebut, bahwa dari pengalaman empiris kami, data-data yang kami miliki, bahwa teknopreneur di Indonesia mempunyai peluang yang sangat tinggi, kebutuhannya sangat besar, pasarnya sangat besar. Peralatan Indonesia itu ada dari teknologi sederhana, menengah, dan tinggi. Mana peluang yang bisa kita ambil? Oke, kita lanjut ke revolusi teknologi kesehatan digital. Transformasi era baru dalam dunia alat kesehatan, digitalisasi alat kesehatan telah mengubah paradigma pelayanan medis secara fundamental. Mengintegrasikan teknologi canggih untuk meningkatkan akurasi diagnostis, efisien perawatan, dan elastisitas alat kesehatan. Jadi digitalisasi alat kesehatan itu merupakan transformasi alat kesehatan yang konvensional menjadi perangkat digital yang terhubung. Kemudian memungkinkan monitoring real time dan mengumpulkan data pasien secara akurat. Sudah ada perubahan dari sistem konvensional ke menggunakan sistem yang terhubung. Terhubung bagaimana? IoT di dalam alat medis. Jadi Internet of Things atau yang selama ini kita kenal IoT adalah menghubungkan perangkat medis untuk pemantauan jarak jauh, manajemen data yang terpusat, dan respon cepat terhadap kondisi yang darurat. Itu sudah lentingan, perubahannya sudah sangat jauh. Sudah menggunakan IoT, manfaatkan teknologi itu. Kemudian AI sebagai alat diagnostik dengan from data, big data yang begitu banyak yang ada di dunia ini, itu dimanfaatkan di dalam inovasi dari teknopreneur di sini. Jadi kecerdasan AI itu adalah buatan meningkatkan akurasi diagnosis melalui analisis citra medis. Prediksi penyakit dan rekomendasi pengobatan itu berbasis data. Sangat mungkin. Karena apa? Role mode-nya, jenis penyakitnya, obatnya, diagnosisnya itu sudah ada big data. Itu tinggal dimanfaatkan untuk sebagai analisis.
Kemudian entrepreneur dan technopreneur itu bedanya di mana? Harus kita pahami definisi dari perbedaan mendasar kedua konsep tersebut. Entrepreneur adalah seorang yang mengidentifikasi peluang bisnis dan berani mengambil resiko untuk mewujudkannya. Itu yang disebut entrepreneur. Kemudian technopreneur adalah evolusi. Entrepreneur adalah memanfaatkan teknologi. Jadi technopreneur adalah evolusi dari entrepreneur yang memanfaatkan teknologi sebagai inti bisnisnya. Jadi khususnya di dalam menciptakan solusi yang inovatif seperti peralatan-peralatan kesehatan digital. Jadi entrepreneur itu individu yang memulai mengelola bisnis dengan mengambil risiko finansial. Sedangkan technopreneur itu adalah entrepreneur berbasis teknologi dan inovasi. Perbedaan utamanya di mana? Technopreneur fokus pada solusi teknologi inovatif dan skalabilitas digital. Sedangkan contoh di dalam bidangnya apa? Halo dokter, startup, Alkes Digital Indonesia, Smart Hospital, Smart Doc, MS, kemudian smart farmasi, dan banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Seperti yang kami lakukan pun seperti itu menggunakan aplikasi Smart Doc, Smart Dokter, kemudian Smart Hospital, Smart Farmasi, Asset Management System. Semua adalah pengembangan dari sistem digital menggunakan IoT dan AI. Apa yang didapatkan dari peran digital dalam kesehatan tadi? Dalam transformasi layanan melalui inovasi digital, satu, efisiensi operasional, yang kedua, akurasi diagnostiknya sangat tinggi, yang ketiga, aksesibilitas dalam layanan. Jadi teknologi digital mengoptimalkan alur kerja rumah sakit dan klinik, mengurangi waktu tunggu pasien dan otomatisasi. Jadi diotomatisasikan proses administrasi dalam medis. Kemudian akurasi diagnostiknya alasannya apa? Alat kesehatan digital dengan AI dan machine learning meningkatkan ketepatan diagnosis karena tidak dipikir sendiri tapi menggunakan sistem mendeteksi penyakit lebih dini. Jadi sebelum terjadi ada gejala itu sangat memungkinkan untuk segera dideteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti yang kami buat, ada deteksi analisis wajah berdasar guratan-guratan bibir, pucat, mata, warna kuning di mata, dan lain sebagainya. Ini adalah semua informasi data yang harus diolah. Kemudian telemedicine dan aplikasi kesehatan digital memperluas jangkauan layanan ke daerah yang sampai terpencil, yang tenaga ahlinya tidak terlalu banyak. Dengan telemedicine sangat memungkinkan konsultasi jarak jauh dan monitoring pasien secara real time. Kemudian teknologi digital dalam bisnis kesehatan adalah transformasi model bisnis untuk meningkatkan customer yang experience. Jadi digitalisasi telah mengubah cara industri kesehatan beroperasi dari manajemen data pasien hingga pengembangan alat kesehatan yang lebih canggih yang terhubung. Jadi tidak individual terkelompok-kelompok lagi, tapi betul-betul bisa terintegrasi. Semua peralatan yang ada di rumah sakit bisa terintegrasi antara satu unit dengan unit yang lain sampai sistem kasmik atau penagihan. Jadi transformasi model bisnis yang seperti ini adalah memungkinkan model bisnis baru seperti telemedicine, SaaS untuk Alkes, dan layanan berbasis langganan yang meningkatkan aksesibilitas. Jadi customer experience-nya bagaimana? Alkes Digital meningkatkan pengalaman pasien melalui monitoring real time. Kemudian diagnosisnya begitu cepat dan personalisasi perawatan juga berbasis data. Semua ada data dan kronologis adalah sebagai modal dasar di dalam pemeliharaan perawatan sampai dengan pengembangan dan inovasi peralatan-peralatan kesehatan. Jadi peluang bisnis Alkes dari sisi digital itu banyak sekali. Telemedicine, wear lab health monitoring, smart diagnosis, dan tool yang lainnya. Nanti Anda semua bisa
boleh mendapatkan materi dari saya sebagai pengampu materi Teknopreneur. Tinggal Anda lanjutkan diskusinya nanti. Apabila nanti Anda menghendaki yang lebih detail, bisa dibaca dari buku-buku karya kami. Salah satunya ini ada HTA, ada ekonomi teknik, Teknopreneur, analisis biaya, accounting, rumah sakit, dan pola tarif. Itu bisa Anda pelajari. Kita lanjut, kategori peluang alat kesehatan. Jadi ada 4 area strategis dengan potensial bisnis yang sangat tinggi. Keempat tersebut adalah seperti wearable device, IoT sensor untuk pemantauan real time kondisi vital pasien. Itu sudah mutlak, itu sudah dibutuhkan dan dibutuhkan oleh INSIBIJIS maupun IDRG yang berhubungan dengan JKN dan BPJS. Yang kedua, sistem informasi kesehatan. Jadi rekam medis elektronik, telemedicine, dan manajemen alat kesehatan itu sudah mutlak dibutuhkan saat ini. Ini peluang untuk teman-teman elektromedik se-Indonesia. Baik yang masih mahasiswa, yang sudah lulus, yang sudah profesional, bahkan yang sudah maju sekalipun, yang sudah berbisnis pun membutuhkan informasi ini. Kemudian perangkat rehabilitasi medis yang digital seperti VR, AR, ekoskeleton, dan alat bantu fisioterapi yang cerdas sangat memungkinkan kita untuk mengembangkan itu. Karena apa? Teknik kendali ya seperti itu aja ketemunya, tinggal kita kembangkan mau seperti apa. Kemudian alat diagnostik yang portable, USG, ECG, dan alat-alat yang lain. Jadi sangat memungkinkan untuk kita kembangkan dari teman-teman elektromedik di Indonesia. Peluang bisnis ini adalah inovatif yang kreatif, adaptif terhadap regulasi, birokrasi, keselamatan pasien itu jangan pernah dilupakan. Inovasi yang kreatif itu dikembangkan. Tapi jangan lupa regulasinya dipelajari dulu, sistem keselamatan kerjanya terhadap pasien seperti apa, itu juga harus betul-betul Anda pahami. Jadi di dalam ekonomi teknik seperti studi kasus yang saya jelaskan, misalnya pengadaan suatu alat CT scan, itu harus dirinci dari perencanaan sampai alat sudah digudangkan kembali. Itu juga harus detail dan Anda harus memahami tentang safety dan regulasinya. Tidak hanya menurut kami, menurut saya alat ini sudah canggih, itu tidak cukup seperti itu. Tantangan Teknopreneur alat kesehatan digital apa? Hambatan dan rintangan dalam industri alat kesehatan. 1. Regulasinya ketat sekali. Ketat itu bukan berarti penghambat, tapi kita yang harus bisa mengikuti. Tapi juga harus ada baliknya, dari stakeholder regulasi juga harus memahami ini perusahaan baru berkembang, perusahaan baru memulai, mau seketat apa. Jadi kalau belum mampu untuk teknologi tinggi, jangan memaksakan ke sana. Mulailah dari yang basic. Kemudian modal, research and development itu tidak murah. Tidak murah. Dan tidak ada jaminan jadi, itu harus dipahami. Nah, ini hubungannya dengan pengambil keputusan dalam stakeholder tadi. Yang lebih lagi, peraturannya sudah ada. Apa? Penggunaan teknologi dalam negeri. Ini sudah ada regulasinya. Sudah ada aturannya. Kita tinggal mengembangkan, pasiennya sudah ada, pasarnya pun sudah ada. Makanya tolong ini terus dikembangkan. Teknopreneur alat kesehatan digital harus memahami kompleksitas regulasi dan mempersiapkan strategi pendanaan yang matang untuk menghadapi tantangan industri. Itu Teknopreneur. Ini baru sesi pertama. Nanti ada 9 part yang akan kami sampaikan. Tolong ikuti dari TikTok saya, dari dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram. Silakan Anda belajar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu mempunyai manfaat. Kemudian saya akan menyampaikan contoh studi kasus Halodoc yang kami buat, namanya Smart Doctor. Buatan karya Kuat Supriyadi, Smart Doc gitu ya. Kalau yang sudah ada sekarang Halodoc itu sangat memungkinkan. Halodoc sudah dinikmati oleh 20 juta orang di dunia. Smart Doc buatan Indonesia ini mau beredar sampai kapan? Mau bisa diterima seperti apa? Kami bisa membuktikan tes tingkat akurasinya. Oke, kita buktikan di sana.
Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa mengambil kesimpulan yang saya sampaikan. Tanya jawab sangat terbuka buat para mahasiswa saya, jangan pernah mundur. Ini kesempatan peluang dalam yang sangat besar menanti teknopreneur alat kesehatan. Potensi pasarnya apa? Jadi industri alkes digital di Indonesia terus berkembang dengan dukungan regulasi dan kebutuhan pasar. Regulasinya ada, pasarnya ada, peluangnya sangat besar. Tolong ini harus menjadi berpikir jangka panjang, bukan saat ini. Kemudian kolaborasi sebagai kunci sukses. Jangan pernah berbicara paling bisa. Anda bisa elektromedik, mungkin butuh teman yang ahli IT, mungkin butuh teman yang punya dana, mungkin butuh teman yang bisa mengiklankan. Itu tolong sistem itu. Jangan pernah berbicara paling besar. Pesan saya buat para mahasiswa saya, baik di UMPKU Surakarta, UMY maupun Purwokerto, serta mahasiswa lain yang sering saya ngisi kuliah umum, jadilah teknopreneur yang membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih, Anda bisa berkolaborasi dengan kami, Anda bisa berdiskusi dengan kami, kita ketemu offline di kampus UMPKU Surakarta. Selamat pagi.